untuk Justin, kita sudah berdoa. Ya. Selamat pagi untuk anak-anak kami semuanya. Pagi, Pak. Pagi, terima kasih. Dan ini kita akan belajar matematika bab 1 kelas 9, yaitu tentang bilangan berpangkat dan akar pangkat. Oke, sebelumnya kita akan mulai dengan filenya. Kita buka dulu. Oke, sudah kelihatan? Bentar ya, ada lagi yang masuk. Ya, sudah kelihatan filenya? Anak-anak kami? Sudah, Pak. Sudah ya, tunggu kita slideshow dulu. Biar lebih besar. Oke, selamat pagi juga. Kita akan belajar nama Bapak. Saya ulang kembali, nama saya Dika Analisa Barita. Jadi saya hanya mengajar kelas 9G. Oke. Bilangan berpangkat dengan bentuk akar. Bab pertama kita yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pertama definisi. Definisi bilangan berpangkat adalah bilangan berpangkat A pangkat N didefinisikan sebagai berikut. A pangkat N adalah A kali titik-titik tak hingga sebanyak N kali sampai kali A. Jadi A-nya itu berapa banyaknya N sehingga menjadi A pangkat N. Dengan A bilangan rasional dan N bilangan bulat. Nah, A itu biasa atau yang di angka di bawah ini biasa disebut basis. Sedangkan N adalah pangkat atau eksponen atau indeks. Tapi lebih sering digunakan dengan kata pangkat. Mungkin di SMA nanti diganti eksponen, lebih sering menggunakan katanya. Oke, ini masih teori aja dasarnya. Lanjut. Nah, sekarang kita adalah bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, di sini ada sifat-sifatnya. Ya, jika A pangkat M dikali A pangkat N, maka A pangkat M ditambah N. Jadi kalau A pangkat 5 misalkan dikali A pangkat 2, maka sama dengan A pangkat 5 ditambah 2. Berarti sama dengan A pangkat 7. Begitu juga sifat kedua. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kalau dikali ditambah, sedangkan dibagi itu dikurang. Sekali lagi, kalau bentar ya. Kalau dikali ditambah, sedangkan dibagi dikurang. Nah, kasus ketiga jika A pangkat M dalam kurung dipangkatkan lagi N. Wah, dipangkatkan lagi. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Jadi A pangkat M kali N. Nah, begitu juga dalam kurung A kali B tutup kurung dipangkatkan N. Nah, artinya setiap bagian ini semuanya dipangkatkan N. Berarti A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, bagaimana jika bagi? Ya, itu sama. A bagi B pangkat N. Berarti setiap bagiannya berpangkat N. A pangkat N dibagi B pangkat N. Ini sifat-sifatnya. Dan terakhir, A pangkat 1 sama dengan A. Setiap bilangan berapapun, jika dipangkatkan 1, hasilnya dirinya sendiri. Misalkan 10 pangkat 1, ya 10. 5 pangkat 1, ya 5. 3 pangkat 2, 3 pangkat 1, ya 3, dan seterusnya. Jadi, sifatnya dari perpangkatan itu sendiri, jika dipangkatkan 1, hasilnya dirinya sendiri. Dengan A, ada itu Arnold, menang ditumbuki sudah. Dengan A bilangan rasional dan N adalah bilangan bulat atau bilbul. Lanjut. Apa aja orang-orang. Oke.
2 pangkat 5 artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 dikali sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Halo Romasi, suaranya di mute dulu, Nak. Halo Romasi Ai, suaranya di mute dulu, Nak. Ngomong. Iya, terima kasih. 2 pangkat 5 berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 atau 2 dikali sebanyak 5 kali, yaitu 32. Lalu gimana kalau negatif, Pak? Min 3 dipangkatkan 4, berarti min 3 dikali min 3 dikali min 3 kali min 3, yaitu sama dengan 81. Lah, kan ini negatif, Pak. Oh, ini positif. Nah, negatif kali negatif, positif. Positif dikali negatif, negatif. Negatif dikali negatif, positif. Berarti hasilnya ini positif. Nah, jika perpangkatannya bilangan genap, walaupun bilangannya negatif di dalam, itu bakal menjadi positif. Tapi kalau ganjil, pasti pangkatnya ganjil, pasti akan menjadi negatif. Misalkan ini tidak ada, atau min 3 pangkat 3, yaitu min 3 kali min 3 kali min 3. Berarti min tambah min kali min positif, positif dikali negatif, negatif. Pasti hasilnya negatif. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Maka hasilnya negatif 27. Nah, gimana kalau dia menggunakan huruf atau variabel? P pangkat 3 berarti P kali P kali P. Berarti P kali P kali P. P-nya ada berapa? Ada 3. Berarti P pangkat 3. Oke. Bisa dimengerti anak-anak kami? Atau ada pertanyaan? Dari contoh satu ini? Bisa dimengerti? Paham? Halo? Apakah paham? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita lanjut ke contoh 2. Nah, jikalau ada 4 pangkat negatif 2, nah, negatifnya ini berubah menjadi 1/, sehingga pangkat si 4 menjadi positif. Sekali lagi, jika 4 pangkat negatif 2 sama dengan 1/, ini dari negatif yang di sini. Negatif jadi 1/4 pangkat 2 positif. Nah, jadi sama dengan 1/4 pangkat 2 kan berarti 4 kali 4. 4 kali 4 adalah 16. Maka 4 pangkat min 2 itu sama dengan 1/16. Lalu misalkan 4 pangkat min 2 ditambah 4 pangkat min 3. Nah, sama seperti ada ini. Maka negatifnya itu menjadi 1/4 pangkat 2. 4 pangkat min 3 menjadi 1/4 pangkat 3. Sehingga menjadi positif, tapi dia menjadi pecahan karena pangkat negatif. Nah, 1 per pangkat 42 ditambah 1 per pangkat 43 sama dengan 1/4 pangkat 2 adalah 16. 4 pangkat 3 adalah 64. Nah, lalu kita samakan penyebutnya, yaitu 64. 64 dibagi 16, 4. 4 kali 1, 4, jadi 4. Ini tetap karena udah sama penyebutnya. Jadi 4 tambah 1 sama dengan 1/60. Sama dengan 5/64. Lalu, nah, jika misalkan Pak ini kan basisnya sama atau angka depannya sama, kalau beda gimana Pak? Oke, kita coba. 2 pangkat min 2 ditambah 3 pangkat min 2 sama. Pangkat negatif itu menjadi 1/2 pangkat 2 ditambah
1 per dari negatif ini, pangkat negatif ini, jadi 3 pangkat 2. Sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 9. Nah, cari KPK-nya tinggal kalikan saja, 4 kali 9, 36. Lalu di atasnya tinggal ditebalikan, si 4 buat ke sini, 9 buat ke sini, seperti berikut ini. Itu 9 jadi di awal, 4 jadi di akhir. Lalu tinggal tambahkan, 9 tambah 4 sama dengan 13, per penyebutnya sama. Hasil kali dari 4 kali 9, yaitu 30. Oke. Dari contoh kedua ini ada pertanyaan mungkin? Bisa mengerti semuanya? Paham? Pahamkah anak-anak kami? Oke, kalau tidak ada pertanyaan paham, berarti kita lanjut ke contoh 3. Bentar ya. Ya, contoh ketiga. Hitunglah perpangkatan berikut. Oke, jawabannya. 2 per 3 pangkat 3. Berarti 2 per 3, 2 pangkat 3, karena ini dalam, seperti contoh tadi. Yang sebelum-sebelumnya dari sifatnya tadi, kalau kalian sudah duluan masuk, tadi kan ada sifat-sifatnya. Jika A kali B pangkat N, berarti A pangkat N kali B pangkat N. Nah, ini 2 per 3 pangkat 3. Maka semua di dalam ini dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Sehingga 2 per 3 dikali 2 per 3 kali 2 per 3. Nah, atas kali atas saja karena perkalian. 2 kali 2 kali 2, 8. 3 kali 3 kali 3, 27. Nah, mudah kan? Nah, gimana kalau pangkatnya negatif 4 per 5 pangkat 2? Sama. Semua di dalam mempunyai pangkat 2. Min 4 dikali min 4 per 5 dikali min 4 per 5 sama dengan min 4 kali min 4 jadi positif 16. 5 kali 5 ya 25. Seperti Bapak bilang tadi, jika perpangkatan negatif dipangkatkan bilangan genap, maka dia akan menjadi positif. Gimana dengan huruf, Pak? Nah, gimana kalau huruf atau variabel? Nah, ini P pangkat 2 per Q pangkat Q min 3 dipangkatkan 3. Nah, maka kalau pangkat ketemu pangkat, seperti tadi contoh sifat-sifatnya, yaitu dikalikan. Berarti P pangkat 2 dikali 3. Nah, ini pangkat juga nih, salah. Ini pangkat juga. Sama per Q min 3 dikali 3. Karena ini pangkat min 3 ini. Mungkin turun ya. Jadi dikalikan saja 2 kali 3 yaitu 6. Min 3 kali 3 min 9 sama dengan, kan per ini sama dengan dibagi kan, sama aja kan, yaitu tinggal dibagi, lalu 1 per 9 pangkat Q pangkat 9. Kok 1 per, Pak? Nah, karena di sini pangkat negatif. Seperti tadi, kalau pangkat negatif menjadi 1 per. Nah, kalau pembagian di pecahan lebih mudah, itu hitung perkalian kan. Jadi tinggal dibalik. Kalau perkalian, kalau dari pembagiannya, jadi tinggal dibalik. Yang ini jadi di atas, ini jadi di bawah. Jadi P pangkat 6 dikali Q pangkat 9 sama dengan PQ 6 Q 9. Oke. Ada pertanyaan dari anak kami dari contoh ketiga ini? Pas? Adakah yang ingin bertanya mungkin? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Contoh keempat. Sederhanakan bentuk dari A pangkat 3 per B pangkat min 2 dipangkatkan 3 dikali 3 pangkat B pangkat 2 per A pangkat min 2 pangkat 2. Untuk yang B, P kuadrat dikali pangkat 4 2R pangkat 3 per PQ kuadrat, semua bilangan dipangkatkan 3. Nah, untuk yang A,
Kalau A ketemu pangkat ketemu pangkat lagi, maka dikalikan. Ini gampang nih, berarti 3 kali 3 min 2 kali 3. Nah, ini juga sama. Ini semua dapat pangkat 2, berarti 3 juga dipangkatkan 2, B 2 kali 2. Dan A pangkat min 2 dikali 2. Nah, tinggal dihitung. 3 kali 3 9, min 2 kali 3 min 6. 3 pangkat 2 9, 2 kali 2 4. Lanjut, berarti min 2 kali 2 yaitu A pangkat min 4. Nah, ini bisa disederhanakan ini menjadi, ini kan min menjadi 1 per. Nah, seperti tadi contoh tadi, kalau 1 per dibalik menjadi B pangkat 6 per 1. Berarti ini menjadi A pangkat 9 dikali B pangkat 6 dikali, ini sama juga, ini negatif menjadi 1 dibagi 1 per A pangkat 4 dibalik menjadi A pangkat 4 per 1. Lalu karena ini udah sama, nah penyebutnya ada yang sama, A dengan A, kalau dikali berarti pangkatnya ditambah, 9 tambah 4, yaitu 13. Nah, ini juga sama, B 6 dengan 4, 6 tambah 4 sama dengan 10. Karena 9 tidak ada temannya, karena dia angka sendiri, dia tidak berpangkat, tadi di awal, berarti hasilnya menjadi 9, A pangkat 13, B pangkat 10. Itu juga yang B. Ini semua dipangkatkan 3, gitu. 2 kali 3, karena di sini 2, 4 kali 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3 kali 3. Lalu ini juga sama, P pangkat 3, Q-nya 2 kali 3. Lalu hasilnya menjadi P pangkat 6, Q pangkat 12, 8. 8 dari mana, Pak? Ini 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. R pangkat 9 per P pangkat 3, Q pangkat 6. Nah, karena ini pembagian, kalau tadi perkalian di pangkatnya ditambah, ini pembagian pangkat dikurang. Berarti 6 dikurang 3. 12 dikurang 6. 8 tidak ada teman di depan dia, karena angka selalu duluan, baru 9 tidak ada teman, maka dia sendiri, tidak ada pengurangan. Maka hasilnya adalah 8 P pangkat 3, Q pangkat 6, R pangkat 9. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bisakah contoh nomor 4? Halo, gimana? Bisa? Anak-anak kelas 9G, paham semuanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut. Nah, ini coba latihan soalnya. Ini adalah tugas pertama kita untuk hari ini. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan dan pahami. Oke, silakan dicatat atau di screenshot, terserah. Oke, yang penting hari ini tugasnya dikumpulkan ya. Oke, sudah? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan kah sebelum kita selesai hari ini Zoom meeting kita? Iya, Pak. Ya, kenapa Kastin? Tidak ada? Adakah pertanyaan dari Kastin tadi? Bisa lah ya, karena sama seperti contoh-contoh tadi. Menurut Bapak kalau tadi dipahami contoh-contohnya pasti bakal paham. Lihat lagi. Tadi contoh-contohnya ada 5, ada 4, jadi bisa pasti menjawab soal-soal ini. Oke, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi. Cukup kita hari ini.